Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kita dapat bertemu kembali dalam acara atau dalam segmen acara Pelita Hati TV Tabalong, yang mudah-mudahan dengan acara ini bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kesehatan, kenikmatan lahir dan batin, sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hablum minan nas, hubungan muamalah dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan ditimpakan kehinaan dimanapun berada, kecuali bisa mengharmoniskan antara hablu minallah dan hablu minan nas, hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul hadratu jahid fi sabilillah. Mudah-mudahan dengan bersalat kepada Rasulullah SAW ini kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bahagia. Di dalam hidup ini pasti kita menginginkan kehidupan yang bahagia, pasti menginginkan kehidupan yang sukses. Di dalam bahasa Arab, falaha yaflahu artinya orang-orang yang beruntung. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa seseorang dikatakannya beruntung, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatakannya rugi. Sebaliknya, kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu rugi, walaupun seluruh makhluk ingin menginginkan seseorang itu beruntung, maka tidak akan terjadi. Di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali 3 orang. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang yang beruntung tersebut sebagaimana firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang pertama,
orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain. Menurut para ulama, keimanan seseorang itu baru dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 hal atau 3 unsur. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, diyakini dengan hati. Wa amalun bil arkan, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan nyata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang yang beruntung yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Karena iman adalah merupakan fondasi diterimanya suatu amal perbuatan. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran bagaimana amal saleh itu selalu didahului dengan amanu. Amanu wa amilus sholihat, artinya amal saleh seberapapun banyaknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan keimanan kepadanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang-orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 kategori orang-orang dalam salat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang disifati Allah, yaitu orang-orang munafik, yang mana bila mereka salat itu selalu dalam keadaan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang munafik itu, kata Allah, apabila dia dipanggil untuk salat, untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dengan penuh dengan kemalas-malasan. Kemudian yang kedua, sifat orang salat itu adalah sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai di sini baik dari segi amal perbuatannya maupun dari segi hatinya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya menyebutkan bahwasanya salat itu dibagi dengan 2 kategori, yaitu amal fisik atau lahiriah, zahir, kemudian amal batin. Sehingga kekhusyuan itu bisa diperoleh dengan bisa mengkombinasikan antara amal zahir dan amal batin secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, ciri orang-orang yang beruntung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu oleh karena itu hendaklah kita harus berhati-hati dalam perbuatan maupun dalam perkataan kita. Kalau tidak bermanfaat atau tidak baik atau menimbulkan dosa, maka hendaklah kita menghindari perbuatan dan perkataan yang sia-sia tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong, calon-calon penghuni surga rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda mengibaratkan perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'min kamasalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman itu, kata Rasul, seperti lebah. In akalatit thayyibah, apabila lebah itu memakan, maka dia memakan sesuatu yang baik. Wa in wada'atit thayyibah, apabila lebah itu mengeluarkan sesuatu daripada tubuhnya, maka dikeluarkannya madu yang manis dan berkhasiat bagi manusia.
Wa in waqa'at ala udi nahzin lam tuksirhu, dan apabila lebah itu hinggap di dahan yang lapuk sekalipun, lebah itu tidak akan merusak dahan itu. Oleh karena itu seyogianya seperti itulah sifat kita. Jangan seperti lebah, kata Rasulullah. Bagaimana lebah itu kalau dia makan makanannya kotor, apabila dia hinggap maka akan membuat orang, akan membawa kepada penyakit. Kemudian apabila lebah itu berada di satu tempat, dia akan membuat kerusakan pada tempat itu. Oleh karena itu makanan orang beriman itu adalah halalan thayyiba, yang keluar daripada ucapan dan perbuatannya selalu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain, kata Rasul. Dan dimanapun kita berada sebagai seorang mukmin, hendaklah kita tidak membuat kezaliman, tidak membuat kerusakan, tidak membuat kepada mudarat dan mafsadat di tempat dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang beruntung yang keempat adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat harta. Zakat ada zakat fitrah yang kita keluarkan menjelang Idul Fitri setiap tahun sekali. Kemudian adapun zakat mal, zakat harta ini dikeluarkan harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu dan diserahkan kepada orang yang telah ditentukan oleh syariat agama. Itulah yang dinamakan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat harta mereka itu sebagai pembersih bagi jiwa dan harta yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat adalah merupakan sarana kita berbagi, sarana ibadah sosial. Oleh karena itu apabila kita memiliki kesadaran untuk berzakat, maka nilai sosialnya sangat tinggi dan akan membawa kepada kesejahteraan sosial bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Oleh karena itu syariat agama kita luar biasa. Ada setiap ibadah itu pasti memiliki dimensi pribadi dan dimensi sosial. Oleh karena itu kesalehan itu bisa dilihat dalam dua dimensi, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Seseorang bisa saleh secara pribadi, dia rajin ibadah, tapi dia tidak memiliki kepedulian sosial, maka dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang saleh yang hakiki. Kemudian yang kelima, ciri orang-orang yang beruntung itu adalah menurut surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, illa ala azwajihim, kecuali atas atau kepada istri-istri mereka atau suami-suami mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak yang mereka miliki. Tapi ini sudah dihapus ataupun sudah dinasakh syariat ini, tidak ada lagi perbudakan sekarang ini. Fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian itu tidak mengapa atau tidak tercela bagi mereka. Famani butagha wara'a zalika fa ulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari di belakang itu sesuatu yang haram dengan berzina, fa ulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu memelihara diri dan kehormatan diri ini sangat penting sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma mura'atin sholat khamsaha, perempuan mana saja yang sholat 5 waktu tunai, tidak pernah ketinggalan, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan tidak ketinggalan, wa hafizat farjaha, dan dia memelihara kehormatan dirinya dengan menjaga hak-hak suaminya, tidak durhaka kepada suaminya, dan tidak melakukan serong ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat adalah orang-orang yang memelihara dirinya,
tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, maka silakan masuk surga dari jalan mana atau dari pintu mana yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang beruntung yang keenam menurut Al-Qur'an adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara dan menunaikan amanah dan janji-janji mereka. Amanah bisa dari Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan, seperti Allah memberikan kita anggota tubuh panca indera, itu harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tunaikan dengan sesuai dengan hak-hak yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridainya. Kemudian amanah itu ada kalanya datangnya dari manusia, seperti halnya titipan orang lain, kemudian amanah berupa jabatan dan lain sebagainya, itu harus kita tunaikan. Kalau kita menunaikan itu adalah merupakan bagian daripada ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara selalu berkata-kata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu dia mengingkari akan janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila orang munafik itu diberikan amanah, dia khianat akan amanah yang diberikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik itu dengan firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak akan ditempatkan di keraknya neraka nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman sempurna seseorang yang apabila tidak memiliki sifat amanah. Kemudian mengenai janji, kalau janji itu kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan, bisa disebut dengan nazar. Istilah lainnya adalah nazar. Jadi nazar, apabila kita sudah bernazar kemudian tunai hajat yang kita inginkan, maka kewajiban bagi orang tersebut untuk menunaikan nazarnya itu dengan sesegera mungkin. Kemudian al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Jadi kita berjanji kepada siapapun, apabila sudah ditunaikan apa yang merupakan janjinya itu, maka dia tidak berdosa. Dan apabila janji itu tidak ditunaikan sampai dia meninggal dunia, maka janji itu nanti akan dituntut di hadrat Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ciri yang ketujuh daripada orang-orang yang disebut Allah, orang-orang yang beruntung atau muflihin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau beruntung di dunia tapi rugi di akhirat, maka tentu hal yang demikian tidak kita inginkan. Tentu orang beriman menginginkan keberuntungan bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena dunia hanya bersifat sementara, akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ciri orang yang beruntung yang ketujuh adalah walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang benar-benar memelihara salatnya. Sebagaimana kita ketahui, salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ada 5 waktu sehari semalam, yang disingkat dengan Islam: Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Jadi kalau orang itu melaksanakan salatnya tunai 5 waktu, baru bisa dikatakan dia beragama Islam. Kalau dia cuma melaksanakan salat maghrib
maka agamanya agama M. Nah, kalau Islam harus 5 waktu. Nah, adapun yang dimaksud dengan memelihara ini, memelihara dari semua sisi, baik zahir maupun batinnya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian beliau melihat salah seorang sahabat salatnya itu kelihatan banyak gerakan-gerakan yang di luar daripada gerakan salat. Matanya ke kanan dan kiri, ke atas dan ke bawah, kemudian tangannya menggaruk-garuk badannya. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat yang lain ketika itu yang ada di dalam masjid itu, seraya memberikan informasi, beliau mengatakan, lihatlah sahabat kita yang di sana itu yang sedang salat, bagaimana dia bisa mendapatkan kekhusyuan hati kalau badannya pun tidak bisa khusyuk atau tidak bisa dia konsentrasikan untuk benar-benar salat yang benar itu. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya gerakan di luar salat itu lebih daripada 3 kali gerakan-gerakan yang di luar daripada gerakan salat, maka itu akan membatalkan salat yang kita lakukan. Kemudian termasuk daripada memelihara salat ini adalah memelihara bacaan-bacaannya. Bagaimana kita membaca Fatihah yang benar, bagaimana kita membaca tasbih, bagaimana kita membaca tahiyat, itu harus dipelajari dengan benar-benar, harus dengan guru, sehingga guru tadi bisa mengoreksi apakah gerakan dan bacaan salat kita tadi sudah benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayatnya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Termasuk dalam hal memelihara salat ini adalah memelihara waktunya. Jangan sampai kita ketinggalan waktu salat, terlalu jauh sudah meninggalkan kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang salatnya itu hanya mendapatkan 1/2, ada yang hanya mendapatkan 1/3 sesuai dengan kehusuannya. Kemudian ada yang mendapatkan sesuai dengan porsinya tadi karena dia melalaikan dan melambatkan waktu salatnya. Kalau kita tepat waktu di awal waktu, apalagi dengan salat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala yang maksimal. Apabila sudah molor waktunya, apalagi tidak berjamaah, maka salat tadi akan dinilai sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kelebihan salat berjamaah itu adalah apabila kita kurang khusyuk, maka insya Allah dinilai oleh Allah khusyuk karena dia melaksanakannya secara berjamaah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Mu'min ini adalah ulaika humul warisun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Siapakah mereka yang mewarisi surga Firdaus tadi? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman. Kemudian orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik perbuatan maupun ucapan, tidak berguna, apalagi mendatangkan dosa. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang menunaikan zakat fitrahnya maupun zakat hartanya, zakat malnya. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, tidak melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, atau tidak berzina. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang menunaikan amanahnya, baik amanah itu datangnya dari Allah maupun datangnya dari manusia. Dan yang ketujuh adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kalau kita secara pribadi memimpin diri kita dan mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatan kita, kalau kita memiliki keluarga, maka sebagai ayah maupun ibu,
bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya seperti anak dan istrinya. Dan apabila lebih besar lagi dia memiliki jabatan, maka dia bertanggung jawab terhadap staf maupun jabatan-jabatan yang diembankan kepadanya. Apakah dia menunaikan amanah tersebut atau dia menyelewengkan atau menyalahgunakan pangkat dan wewenang kepada hal-hal yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita semua menginginkan hidup yang beruntung, hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah hadirin sekalian, bahwasanya keberuntungan itu adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengatakan beruntung, pasti akan beruntung. Walaupun manusia semua mengatakan dia rugi. Dan kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus konsisten dan konsekuen, bahwasanya kita harus berpegang teguh istiqomah, berpegang teguh kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa yang dituntunkan Allah di dalam surah Al-Mu'minun ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan pada gilirannya akan mewarisi surga Firdaus yang mana kita akan kekal di dalamnya bersama orang-orang yang kita cintai dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi balik maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Rasulullah, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, sampaikan hajat dan maksud serta tujuan kami serta doa-doa kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan yang memiliki keluasan ampunan. Demikian tausiah yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.